Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas A. NPM saya 2459201019 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan presentasi yang diberikan tugas oleh Ibu Rizky Fitriani yang berjudul Kalimat Efektif dan Tidak Efektif. Yang dimaksud dengan kalimat efektif dan tidak efektif yaitu memahami perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif sangat penting dalam komunikasi. Kalimat efektif membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat, sedangkan kalimat tidak efektif dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan makna. Presentasi ini akan membahas ciri-ciri kalimat efektif, jenis-jenis kalimat tidak efektif, perbandingan keduanya, tips penyusunan, latihan, dan kunci jawabannya. Baik, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud yaitu unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan terhubung secara logis tanpa pemisahan yang mengganggu. Yang kedua, kesepadanan struktur, memiliki subjek dan predikat jelas tanpa kata depan yang memisahkan keduanya. Kehimatan kata, menghindari pengulangan kata atau frasa yang tidak perlu agar kalimat ringkas dan jelas. Kelogisan makna, makna kalimat harus logis dan tidak ambigu agar pesan tersampaikan dengan tepat. Kecermatan diksi, pemilihan kata sesuai konteks dan kaidah bahasa yang benar. Jenis-jenis kalimat yang tidak efektif yaitu yang pertama, kalimat tidak padu. Yang dimaksud kalimat tidak padu yaitu hubungan antar unsur kalimat tidak jelas menyebabkan kebingungan. Yang kedua, kalimat bermakna ganda atau disebut ambigu, yaitu memiliki lebih dari satu penafsiran sehingga makna tidak pasti. Yang ketiga yaitu kalimat boros atau biasa disebut dengan redundasi, penggunaan kata yang berlebihan dan tidak perlu. Yang keempat, kalimat tanpa subjek atau predikat, kalimat tidak memenuhi unsur utama sehingga tidak lengkap. Yang terakhir yaitu kalimat dengan struktur tidak paralel atau bentuk kata dalam deret tidak konsisten atau mengganggu kelancaran kalimat. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perbandingan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Di sini dijelaskan dan diberikan beberapa contohnya. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Buku itu dibeli oleh saya. Dia tidak hanya pintar tetapi juga dia rajin. Para tamu undangan dipersilahkan masuk. Contoh kalimat efektif yaitu saya membeli buku itu. Dia tidak hanya pintar, tetapi juga rajin, titik. Tamu undangan dipersilahkan masuk, titik. Alasan perbaikan kalimat aktif lebih jelas dan langsung. Menghilangkan pengulangan subjek untuk ringkas. Kata para sudah menunjukkan jamak jadi dihilangkan. Baik, materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tips menyusun kalimat efektif. Yang pertama, hindari kata berlebihan. Gunakan kata secukupnya agar kalimat tidak bertele-tele. Yang kedua, pastikan subjek dan predikat jelas. Kalimat harus memiliki unsur utama yang lengkap dan jelas. Yang ketiga, gunakan konjungsi tepat. Kata penghubung harus sesuai agar kalimat padu dan mudah dipahami. Yang keempat, pilih diksi sesuai konteks. Kata yang dipilih harus tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang terakhir, periksa struktur kalimat. Pastikan bentuk kata dalam deret paralel untuk kelancaran kalimat. Baik, materi selanjutnya yaitu latihan identifikasi dan perbaikan kalimat. Yang pertama, para peserta rapat dipersilakan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan. Dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan usaha kecil. Latihan ini bertujuan melatih kemampuan mengenali kesalahan dan memperbaiki kalimat agar efektif. Di kunci jawabannya yaitu kalimat yang pertama, kesalahan, penggunaan kata para dan untuk dan tidak perlu. Perbaikannya yaitu peserta rapat dipersilakan mengambil makanan yang disediakan. Untuk kunci jawaban yang kedua
yaitu kesalahannya di pleonasme pada dengan berjalan kaki. Perbaikannya yaitu dia berjalan ke sekolah bersama teman-temannya. Untuk kunci jawaban latihan ketiga yaitu kesalahannya di struktur tidak paralel pada kata kerja. Perbaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan usaha kecil. Baik, untuk penutup, pentingnya kalimat efektif. Kalimat efektif itu sangat penting untuk memastikan komunikasi, baik tertulis maupun lisan, tersampaikan dengan jelas dan profesional. Memahami kaidah kebahasaan dan menghindari kesalahan umum dapat meningkatkan kualitas tulisan dan percakapan sehari-hari. Dengan latihan dan penerapan tips yang tepat, kita dapat membuat kalimat yang kohen, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Baik, saya cukupkan untuk presentasinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.